Pemirsa, Komisi 10 DPR hari ini melangsungkan rapat kerja bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Salah satu agenda yang akan dibahas yaitu rencana penghapusan ujian nasional pada tahun 2021. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Soza Hutapea langsung dari Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Soza, apa yang menarik dalam pembahasan dalam rapat kerja Komisi 10 dengan Kemendikbud pada sore hari ini? Zakia, sejatinya agenda rapat antara Komisi 10 dan juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini membahas sejumlah agenda seperti diantaranya anggaran untuk tahun 2020, lalu juga turut membahas sistem zonasi sekolah, dan yang paling menarik ialah membahas mengenai rencana penghapusan sistem ujian nasional yang sempat dilontarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Di sini sepanjang pemaparan yang disampaikan oleh Nadiem, kami melihat bahwa Nadiem menekankan bahwa sebenarnya UN ini tidak akan dihapus, tapi formatnya yang diubah. Nantinya diganti dengan dilakukannya evaluasi ataupun penilaian yang lebih menekankan pada penilaian tingkat penalaran dari siswa. Dan di sini Nadiem menekankan bahwa penilaian ini akan mencakup 3 aspek. Yang pertama ialah aspek kemampuan literasi ataupun bahasa dari siswa, di mana bagaimana siswa dilihat mampu menangkap konteks suatu bacaan. Lalu yang kedua ialah kemampuan numerasi atau angka. Di sini apakah siswa tersebut dapat mengaplikasikan setiap sistem dari rumus-rumus ataupun angka-angka yang pernah dipelajari di sekolah. Yang terakhir ialah mengenai survei karakter yang nanti akan dilakukan penilaiannya juga oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun latar belakang dilakukannya rencana penghapusan sistem UN ini, Nadiem mengatakan bahwa UN tersebut tidak efektif untuk dapat mengukur tingkat kemampuan siswa. Ia mengatakan bahwa hasil UN tersebut tidak mewakili aspek kognitif karena UN ini lebih menitikberatkan pada pengingatan aspek memori dari siswa. Aspek memori ini dibuktikan dengan adanya banyak materi yang diujiankan dengan sedikitnya waktu, sehingga hasilnya pun dinilai tidak maksimal dan dampaknya pun bagi siswa dapat menimbulkan stres, dan hasil yang didapat dari UN tersebut berdampak panjang dan sebab sudah dituangkan dalam ijazah ataupun dokumen resmi yang dibawa oleh siswa seumur hidupnya. Berikut pernyataan selengkapnya dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Ujian nasional itu adalah untuk mengakses sistem pendidikan. Tapi karena implementasinya di akhir jenjang, dan karena itu menguji berbagai macam mata pelajaran, ini ujung-ujungnya jadi angka rapotnya siswa. Di mana itu mengikuti itu siswa bukan hanya pada saat seleksi masuk SMP atau SMA, tapi diikuti seumur hidup bapak-bapak dan ibu-ibu. 3 jam mengambil suatu asesmen pilihan ganda, menghantui dirinya seumur hidup. Ini merupakan hal yang tidak adil. Ini tidak adil dan menurut saya tidak fair. Jadinya apa yang kita lakukan isu ketiga adalah ini untuk bisa menilai hanya aspek kognitif pun itu belum lengkap, karena itu bukan kognitif yang dites, itu adalah aspek memori. Zakia. Ya, Soza, kemudian apa respon Komisi 10 atas rencana penghapusan UN ini? Tadi sepanjang jalannya rapat sampai dengan saat ini kami memantau bahwa sebenarnya kecenderungan pendapat dari Komisi 10 ini menyatakan setuju atas rencana Menteri Kebudayaan dan Pendidikan untuk dapat menghapus UN dengan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Namun mereka menekankan apa langkah konkret dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut untuk program-program yang akan dijalankan ke depannya. Mereka meminta agar nantinya program ataupun kebijakan yang sudah disusun oleh Kemendikbud ini dapat diterima dan juga dilakukan di beragam daerah, termasuk sampai dengan ke sekolah-sekolah di pelosok daerah. Lalu yang kedua, peningkatan kualitas dari guru yang mengajar di setiap sekolah. Karena tadi juga Nadiem mengatakan bahwa sistem ujian yang ada di setiap sekolah di Indonesia sejatinya itu lebih baik soal-soalnya disiapkan oleh guru-guru di sekolah tersebut, bukan dari sistem nasional. Sebab guru-guru di sekolah tersebutlah yang paling mengerti kemampuan dari siswa tersebut karena berinteraksi setiap harinya. Dan di sini guru-guru juga dituntut untuk dapat mampu merepresentasikan setiap kompetensi yang sudah disiapkan oleh pusat dalam soal-soal yang dapat diterjemahkan ataupun dimengerti oleh siswa. Dan yang terakhir ialah mengenai survei dari karakter. Di sini Komisi 10 meminta agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak hanya melakukan survei saja mengenai karakter-karakter yang dinilai pantas ataupun harus dimiliki oleh siswa, namun juga melakukan penanaman dari karakter tersebut sesuai dengan nilai-nilai sosial dan nilai-nilai kebangsaan di Indonesia, sehingga nantinya karakter ini dapat terimplementasi secara baik dan menjadi jati diri dari siswa-siswa Indonesia. Untuk sementara, Zakia, kami akan melaporkan langsung bagaimana hasil rapat antara Komisi 10 dan juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Baik, Soza Hutapea, terima kasih atas informasinya.